Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan mata kuliah Engineering Logic B. Saya akan membawakan materi mengenai logika, graf, dan pohon Huffman. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmat Safri Kurniawan dengan nomor MPM 2202310115. Oke, kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu preposisi logika menggunakan tabel kebenaran inverse dan kontraposisi. Sebelumnya kita harus mengenal dulu preposisi itu apa. Preposisi atau pernyataan merupakan kalimat tertutup yang mempunyai nilai kebenaran yang mutlak, yang hanya benar atau salah saja, atau tidak keduanya. Umumnya menggunakan huruf kecil seperti P, Q, R, S, T, dan lain-lain. Yang dimaksud hanya benar atau salah saja ini bukan ambigu. Pernyataannya belum ambigu. Jika benar ya benar, jika salah ya salah. Tidak mengandung keduanya. Yang kedua adalah kombinasi preposisi. Kombinasi preposisi ini ada 3, yaitu konjungsi. Konjungsi ini disimbolkan dengan huruf V terbalik, yaitu dan. Kemudian disjungsi atau yang biasa kita sebut dengan kata atau, di mana simbolnya itu seperti huruf V. Oke. Dan yang ketiga adalah negasi atau negation atau kebalikan, yang disimbolkan seperti ini. Jadi pada huruf P dan Q disebut preposisi atomik yang saat dikombinasikan menghasilkan proposisi majemuk. Kemudian ada varian preposisi bersyarat dalam bentuk preposisi yang umum seperti jika P maka Q, di mana jika dalam suatu kalimat akan ditambahkan jika dan maka pada awal kalimat tersebut. Seperti misalnya ada kondisional, jika P ketemu Q maka harus diberikan jika dan maka. Contohnya, jika Safri memiliki kuas, maka ia seorang pelukis. Kemudian ada converse atau kebalikan dari yang kondisional. Contohnya, jika tinggal dibalik, Q-nya di depan, P-nya di belakang. Jika Safri seorang pelukis, maka ia memiliki kuas. Kemudian ada inverse. Inverse kebalikan dari yang kondisional, tinggal ditambahkan tidak atau kebalikan. Jika Safri tidak memiliki kuas, maka ia bukan seorang pelukis. Oke, sekarang kontraposisi. Kontraposisi kebalikan dari inverse, tinggal dibalik. Jika Safri bukan seorang pelukis, maka ia tidak memiliki kuas. Kemudian masuk ke 4, operator logika. Operator logika ini ada 5, yaitu konjungsi, disjungsi, implikasi, dan negasi. Di mana konjungsi ini jika benar ketemu benar maka hasilnya benar, dan disjungsi jika salah ketemu salah maka hasilnya salah. Dan implikasi adalah jika benar ketemu salah maka hasilnya pasti salah. Dan biimplikasi adalah benar ketemu benar hasilnya benar, jika salah ketemu salah maka hasilnya benar. Maka seperti perkalian tanda dalam matematika, jika plus ketemu plus maka hasilnya plus, dan negatif ketemu negatif hasilnya positif. Gitu. Kemudian negasi adalah kebalikan seperti yang tadi, jika benar maka salah, dan jika salah maka benar. Oke. Lanjut ke latihan soal. Latihan soal pertama. Diketahui suatu P besok libur dan Q saya pergi ke museum. Tentukan nomor 1 P konjungsi Q, dan nomor 2 negasi P. Nomor 3 P disjungsi Q dan negasi. Nomor 4 negasi Q. Pembahasan. Nomor 1 P konjungsi Q, maka P dan Q. Bisa dilihat di sini saya warnai dengan merah. Oke. Kemudian nomor 2, negasi P. Negasi, ingat, negasi adalah kebalikan. Jika besok libur berarti besok tidak libur.
Nomor 3, P disjungsi disimbolkan dengan atau. Kita tinggal memberikan atau. Besok libur atau saya pergi ke museum. Nomor 4, negasi ki. Negasi ini kebalikan. Saya pergi ke museum berarti negasinya saya tidak pergi ke museum. Oke. Kemudian soal yang kedua. Diketahui pernyataan agar Anda bisa membuka pintu itu, Anda perlu memiliki kuncinya. Tentukan kondisional, converse, inverse, dan kontraposisi dari pernyataan tersebut. Pertama kita harus tahu dulu P-nya apa. Dalam hal ini kondisi di sini ada Anda bisa membuka pintu itu. Berarti P-nya kita misalkan dengan Anda membuka pintu itu. Kemudian apa yang perlu kita butuhkan untuk membuka pintu itu? Yaitu memiliki kuncinya. Ki memiliki kuncinya. Kemudian kondisionalnya kita tinggal dikasih jika dan maka. Tinggal kita masukkan di sini, jika Anda bisa membuka pintu itu, maka Anda memiliki kuncinya. Di sini saya warnai huruf P dengan biru dan Q dengan warna hijau agar mempermudah kalian dalam mengingatnya. Dimana jika Anda bisa membuka pintu itu, maka Q-nya apa? Anda memiliki kuncinya. Kemudian converse. Dalam hal ini converse adalah kebalikan dari kondisional. Maka kita tinggal balik yang hijau ini ke yang biru dan yang biru ke yang hijau. Jadi jika Anda memiliki kuncinya, maka Anda bisa membuka pintu itu. Kemudian inverse. Inverse adalah kebalikan dari yang kondisional. Maka jika Anda tidak bisa membuka pintu itu, maka Anda tidak memiliki kuncinya. Saya kasih yang negasi ini dengan warna merah. Oke, agar Anda mempermudah Anda. Kontraposisi. Kontraposisi ini kebalikan dari yang inverse. Jika Anda tidak memiliki kuncinya, maka Anda tidak bisa membuka pintu itu. Oke. Mudah bukan? Sekarang lanjut soal ketiga. Diketahui P benar salah benar benar dan Q salah salah benar dan R salah benar benar salah. Tentukan nomor 1, soal nomor 1 dan soal nomor 2. Pertama kita kerjakan nomor 1 dulu ya. Oke, kita taruh yang kita ketahui di sini apa? Benar, salah, benar, benar. Yang P dan Q salah, 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 benar. Dan yang R salah, benar, benar, salah. Pertama kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. Di mana P konjungsi Q. Ingat, konjungsi jika benar ketemu benar maka hasilnya benar. Di sini di soal ini, di kondisi ini hanya benar hanya nomor 4, maka yang benar ada di nomor 4 saja. Kemudian kita kerjakan yang negasi dari konjungsi ini. Maka kita masukkan, ingat kebalikan berarti salah menjadi benar, salah menjadi benar, dan benar menjadi salah. Oke, kita sip. Setelah itu negasi R, negasi kebalikan seperti tadi, jika salah menjadi benar, jika benar menjadi salah. Oke, kita lihat. Setelah itu kita masukkan disjungsi dari negasi ini. Ingat disjungsi jika salah ketemu salah maka hasilnya salah. Karena di sini tidak ada salah ketemu salah maka jawabannya pasti benar semua. Oke, masuk ke nomor 2. Nah, di sini kita kerjakan dari yang paling kiri dulu. Oke, jika ini implikasi jika benar ketemu salah maka hasilnya ya betul salah. Jika di sini salahnya ada 2. Kemudian di sini kita kerja pada yang kedua ini kita kerjakan Q-nya, negasi Q dulu. Berarti negasi Q adalah kebalikan. Berarti kebalikan dari salah maka benar, benar, salah. Oke, kita coba lihat. Kemudian baru kita bisa kerjakan di sini. Ingat, ini merupakan simbol dari disjungsi. Disjungsi seperti yang tadi adalah jika salah ketemu salah maka hasilnya salah. Bagus. Kemudian ini hanya ada nomor 4. Berarti di sini pasti salah.
Ini implikasi seperti tadi. Jika benar ketemu salah, maka hasilnya salah. Di sini ada 2. Maka salahnya 2. Setelah itu kita kerjakan dulu yang sudah dihasilkan di dalam kurung ini. Apa? Yang ini implikasi sama yang disjungsi. Kita konjungsikan, berarti benar ketemu benar, maka hasilnya benar. Karena ini hanya ada satu benar ketemu benar, maka benarnya pasti satu. Kemudian kita diimplikasikan ini dua-duanya. Dari yang warna merah, huruf warna merah ini kita diimplikasikan. Diimplikasi, ingat, benar ketemu benar maka hasilnya benar, dan salah ketemu salah maka hasilnya benar. Di sini ada salah ketemu salah, pasti di sini benar. Benar ketemu benar, benar. Salah ketemu benar, pasti salah. Salah ketemu salah, benar. Berarti salahnya hanya satu di nomor 3 ini. Oke. Itu untuk materi logika preposisi. Kemudian kita masuk ke materi kedua. Graf atau graf berbobot, algoritma Dijkstraat, algoritma TKD hapus. Oke. Untuk pengertian graf di sini, graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan FE dituliskan dengan notasi G sama dengan FE, yang dalam hal ini V himpunan simpul-simpul atau vertis. V ini diambil dari kata vertis ini. Yang dalam himpunan ini berisi V1, V2 sampai V ke N. Oke. Dan E ini diambil dari HG yang merupakan sisi atau busur yang menghubungkan sepasang simpul, di mana berisi E1, E2, E3 dan sampai E ke N. Oke. Kemudian graf berbobot. Graf berbobot adalah graf yang setiap edge atau sisinya diberi sebuah bobot atau nilai. Jadi, misalkan seperti ini. Jadi, setiap sisi di sini ada nilai, misalkan 4, 2, 7, 9 dan 5. Nah, untuk mengetahui jalan dari suatu simpul ke simpul yang lain, kita bisa menggunakan algoritma Dijkstraat. Di mana algoritma ini, algoritma Dijkstraat dan algoritma TKD hapus ini berfungsi untuk menentukan jalur terpendek dari simpul ke simpul yang akan kita tuju. Langsung kita cari di sini ada algoritma Dijkstraat menggunakan angka terpendek. Mana yang lebih pendek antara 4 dan 7? Ya, 4. Jadi kita langsung, algoritma Dijkstraat adalah menebalkan atau mengubah warna dari garis tersebut, sehingga akan mempermudah kita dalam mengetahuinya. Kemudian nomor 4 ke yang mana? Antara ke 9 atau ke 2. Jadi kita ambil jalur terpendek dari ini. Kita ambil yang nomor 2. Kemudian tinggal sisa yang nomor 5. Maka kita ambil. Nah, setelah itu bisa kita ketahui bobot dari ini dengan cara dijumlahkan. 4 tambah 2, 6 tambah 5. Ya, 11. Oke. Itu yang algoritma Dijkstraat. Algoritma TKD hapus gimana? Algoritma TKD hapus tinggal membuang garis-garis yang tidak terpakai dalam algoritma Dijkstraat tersebut. Oke. Mudah bukan? Kemudian latihan soal yang kedua. Soal nomor 4. Kemudian kita lihat, diketahui. Nah, ini merupakan graf berbobot, di mana di sini sudah tercantum beberapa nilai yang akan kita tentukan. Tentukan nomor 1, banyak simpul dan edge pada graf di atas. Nomor 2, tentukan lintasan terpendek dari A ke G dengan menggunakan algoritma Dijkstraat dan algoritma TKD hapus. Pertama, kita lihat dulu banyak simpul di sini ada berapa. Ingat, simpul itu disimpulkan dengan titik. Oke, disimpulkan dengan titik. Jadi kita lihat di sini titiknya ada berapa? Ada A, B, C, D, E, F, G. Oke, ternyata ada 7. Gitu. Berarti kita langsung kerjakan. V sama dengan A, B, C, D, E, F, G. Kemudian untuk edge atau sisi di sini ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 yang disimpulkan dengan A ke B atau A ke D dan B ke D
dan seterusnya. Misal seperti ini. A, B, A, D, B, D, B, C, dan seterusnya. Oke. Setelah itu kita lakukan dengan mengetahui lintasan terpendek dari A ke G dengan menggunakan algoritma Dijkstrat atau algoritma TKD hapus. Kemudian kita lihat di sini. Gambar ini kita harus menentukan dari A ke G. Kita ambil yang mana, jalur yang mana yang terpendek antara 7 dengan 6, yaitu kita ambil yang 6. Ini merupakan jalur terpendek. Kemudian dari B ini ada 3 jalur. Bisa kita mengambil 8, 9, dan 8 juga. Di sini kita ambil yang 8. Dikarenakan di sini ada 8, ada 2, kita lihat. Untuk mencapai huruf E di sini, mana yang lebih cepat? Kita coba jumlahkan. Jika kita melalui jalur C, maka kita menambahkan 8 tambah 7. 8 tambah 7 adalah 15. Sedangkan B ke E hanya memerlukan 8. Maka kita ambil jalur yang B ke E. Setelah itu tinggal satu jalur untuk menuju G, yaitu melalui jalur E ke G dengan bobot 6. Oke, itu saja untuk algoritma Dijkstrat. Kemudian yang algoritma TKD hapus gimana? Nah, ini lebih mudah dari Dijkstrat. Gimana caranya? Kita cuma menghapus garis-garis yang tidak dibutuhkan dari algoritma Dijkstrat. Oke, misal gini. Sudah selesai, sudah gampang. Kemudian kita tentukan jalurnya. Dari apa? Dari A ke B, kemudian ke E, setelah itu ke G. Dengan bobot, kita jumlahkan bobot ini. 6 tambah 8 tambah 6, berarti berapa? Ya, 20. Oke? Sangat gampang ternyata. Lanjut ke materi terakhir, yaitu graf pohon dan kode Huffman. Apa sih kode Huffman? Kode Huffman adalah salah satu algoritma yang biasa digunakan dalam kompresi data, adalah algoritma pengkodean Huffman. Kode tersebut diperoleh dengan cara menyusun sebuah pohon Huffman untuk masing-masing simbol berdasarkan nilai probabilitasnya. Oke. Kemudian ini langsung tidak usah berbelit-belit, langsung ke contohnya. Ada suatu kata nabati. Di sini nabati ini kita ambil satu-satu katanya. Huruf per huruf. Jadi N ada berapa? N1. Di sini A-nya ada berapa? A2. B-nya 1, T-nya 1, I-nya 1. Kemudian kita urutkan sesuai dengan urutan terkecil, paling terkecil. Jadi A-nya A2 di sini kita pindah ke belakang. Nanti B1 akan maju ke depan. Kemudian setelah terurut seperti ini, kita tinggal dijumlahkan, disatukan. NB 1 tambah 1 berapa? 2 ya. NB 2, T1, I1, A2. Setelah gini, kita tinggal menyesuaikan lagi, mengurutkan lagi. NB2 di sini diurutkan, dipindah ke belakang. Kemudian seterusnya seperti itu. T1 disatukan dengan I1, maka jadi TI2 dan A2 NB2. Meskipun di sini sudah berurut seperti ini, yang terbaru akan dipindahkan ke belakang seperti ini. Dipindahkan ke belakang. Kemudian A2 di sini pindah ke depan. Terus seperti itu jalurnya. A digabungkan dengan NB2, maka ANB 4, NB4 dan TI2. Kemudian seperti tadi diurutkan lagi dari yang terbaru, TI2 ANB 4. Kita satukan berarti Tian B 6. 2 tambah 4 6. Kemudian gimana untuk cara membuat pohonnya? Gampang, kita ambil dari yang terbawah di sini, kita jadikan nomor 1 di atas. Oke. Tian B di sini. Jika Anda bertanya ini dapat dari mana, kode Huffman ini kita coba diskusikan dari pohon Huffman ini. Oke, lihat Tian B6. Tian B6 ini adalah turunnya Tian B6 ini adalah dari TI2 dan ANB4. Oke. Kita lihat TI2 dan ANB4. Di mana TI2 ini merupakan kenaikan dari TI dan I, T1 dan I1. Dan ANB4 merupakan turunan dari, lihat di sini, NB4 dari A2 dan NB2.
2. Oke. Kemudian karena ini 1 dan ini masih 2 huruf bersatu, jadi kita pisahkan lagi. NB2 ini diawali dengan N1 dan B1. Setelah itu, kita untuk menentukan ini kode Huffman-nya, kita ingat paling kanan, untuk sisi paling kanan ini, garis yang menjadi cabang paling kanan ini, setiap cabang kanan ini kita beri nilai 1. Oke. Dan untuk sisi atau garis bercabang yang di kiri, sebelah kiri, maka kita kasih angka 0. Oke, setelah itu kita tinggal masukkan ke dalam kode Huffman huruf masing-masing huruf. Jika N di sini, misalkan N, kita cari yang N. Ini N. Tapi kita pengambilan angkanya dari yang paling atas. Jadi kita lihat jalurnya 1, 1, dan 0. Jadi kita masukkan 1, 1, 0. Kemudian A. A di sini berarti ambil dari atas 1, 0. 1, 0. Seterusnya sampai huruf ke I. Di sini huruf I terakhir ada di sini dengan 0, 1. 0, 1. Kemudian kita lihat berapa bit yang dicangkup oleh huruf kata nabati ini. Kita lihat, hitung sampai akhir berapa, yaitu 14 bit. Oke. Langsung tanpa basa-basi langsung latihan soal. Oke, soal terakhir. Buatlah kode Huffman dari informatika. Oke, pembahasannya kita lihat hurufnya masing-masing. Di sini I. I ada berapa? I di sini ada 2. Maka kita tulis I2. Dan N di sini N-nya 1, F1, dan O1, R1, kemudian M1, A-nya ada 2, dan T ada 1, K-nya ada 1. Kemudian kita urutkan, di mana I2 dan A2 ini pindah ke belakang karena angkanya lebih tinggi dibandingkan yang lain. Oke, kita urutkan dulu. Kemudian setelah diurutkan, tinggal kita satukan N dan F1 ini. Jadi huruf yang terdepan di sini kita satukan N1 dan F1. Jadi NF2. Kemudian kita urutkan lagi ke belakang. Seterusnya O1 sehingga mendapatkan O1, R1, M1, dan T1. Seterusnya kita satukan huruf O dan R ini menjadi OR2. Kita urutkan lagi sehingga menghasilkan urutan yang ini. Kemudian kita satukan lagi MT, MT2, K1, hingga nanti seterusnya tidak ada huruf yang tersisa. Jadi nanti sudah gini ada 2 huruf kan, A2, NF2 terakhir. Berarti kita gabungkan A, NF, A digabungkan dengan NF, jadi ANF. Kita tambahkan 2 tambah 2 berapa? 4. ANF 4 dengan OR2. Kemudian kita urutkan lagi ke belakang, pindah ke belakang NF4 nya jadi OR2, MT2, KI3. Kemudian kita satukan OR dan MT jadi ORMT 2 tambah 2 4, ORMT 4. Dengan kita urutkan lagi ke belakang jadi KI3, ANF4, dan ORMT 4. KI digabungkan dua kata ini menjadi KI ANF 3 tambah 4 adalah 7. Jadi nanti kita urutkan lagi, kemudian kita satukan ORMT KI ANF dengan nomor 4 tambah 7 yaitu 11. Memang sulit di bagian sini, tapi kita harus teliti dalam penggunaan ini agar tidak salah memberikan kode nanti. Oke, kita lanjut ke pohonnya. Dalam pohon ini terdapat ORMT Kianif 11, dimana yang paling bawah ini taruh paling atas dalam pohon. Kemudian kita lihat ini turunannya dari apa? ORMT Kianif 7, ORMT 4, dan Kianif 7. Oke, kita langsung taruh di sini ORMT 4 dan Kianif 7. Kemudian kita dari kiri dulu, RMT 4 ini turunnya dari apa? Yaitu OR2 dan MT
Oke, OR2 dan MT2. Kemudian OR2 dan MT2 ini turun dari apa? Yaitu O1, R1, M1 dan T1. Oke, sekarang kian 7 ini. Ini dari apa? Turun dari apa? Dari KI3 ANF 4. Kita lihat, KI3 berarti berasal dari apa di sini? Yaitu KI3 berasal dari K1 dan I2. Dan ANF4 ini berasal dari A2 dan NF2. Kita lihat, setelah sudah tinggal NF2. Kita kerjakan NF2 ini berasal dari N1 dan F1. Oke, seperti tadi, seperti contoh soal di atas tadi, sisi paling kanan dari cabang-cabang ini kita beri nilai dengan nilai 1, angka 1. Oke. Sedangkan sisi yang kiri dari cabang-cabang ini kita beri angka 0. Setelah itu tinggal kita cari kode Huffman-nya. Dari informatika, jadi kita ambil I. I di sini di mana? I, nah di sini. Kita lihat dari atas, pengambilan nomor itu dari atas kode 101. Jadi 101 informatika di sini 101 dan N di sini di mana? Di paling bawah 1110 sampai huruf terakhir yaitu A. A di mana? A di sini. Jadi ambil dari atas 110. Lihat paling belakang 110. Kemudian untuk mengetahui bit dari kode ini kita lihat ada berapa, hitung. Dari informatika ini ada 35 bit yang tersedia. Kode Huffman ini sangat membantu biasanya dalam pembuatan barcode di swalayan menggunakan kode Huffman ini. Jadi tidak terjadi kesalahan dalam penginputan barang dalam swalayan tersebut. Oke. Kemudian itu saja soalnya. Jadi kata-kata motivasi dari saya, buanglah mindset sebuah permasalahan itu sulit diselesaikan. Kalian hanya perlu tahu rumusnya dan mencari penyelesaian mudah untuk kalian pahami sendiri. Atau biasa kita sebut berpikirlah di luar kotak. Di mana jika kalian menggunakan penyelesaian yang mudah kalian pahami akan mempermudah kalian dalam menyelesaikan suatu masalah. Oke? Meskipun itu bertentangan dengan orang lain, tetapi permasalahan itu mudah untuk kalian selesaikan, maka itu akan sangat mempermudah kalian. Jadi, itu saja untuk kali ini. Saya Rahmat Safri Kurniawan. Sekian, undur diri dan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.